Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan tetap baik dan penuh cinta. Seperti lagu pertama yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman saya, Taruna Musik ya. Tapi harusnya ada I-nya, kan ada ceweknya. Taruna Taruni gitu. Terima kasih cinta dan terima kasih juga untuk pemirsa TVRI Jogja yang selalu setia dengan TVRI Jogja. Kita kembali lagi dalam ranah publik kali ini yang akan kita bahas ini sepertinya
aduh ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi nggak perlu takut karena kalau kita tahu bagaimana treatmentnya, kita tahu bagaimana caranya, dan kita tahu ilmunya seperti apa, pastinya akan berjalan dengan baik. Berbicara mengenai kanker, ini merupakan jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian utama di dunia. Bahkan kalau kita berbicara, ada beberapa jurnal yang saya baca dari Kementerian Kesehatan bahwa kanker leher rahim dan juga kanker payudara ini adalah 2 kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kira-kira bisa dicegah nggak ya kalau kita berbicara mengenai kanker leher rahim? Karena ini kebanyakan adalah perempuan dan juga kabar baiknya bisa. Tapi, nah ada tapinya, yang pasti harus ada deteksi dini dan juga pengobatannya juga harus secara memadai. Nah, untuk lebih lengkapnya, bukan kapasitas saya berbicara yang hal seperti ini karena ada ahlinya. Untuk itu, kita akan bahas bersama-sama dalam ranah publik kali ini yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita adalah Sayangi Wanita, Yuk Cek IVA. IVA yang mana ya? Ini ada singkatannya, nanti kita tanya sama Pak Dokter. Yang ada di samping saya persis, beliau adalah dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Syukron Arif Mutakin SE, Magister Administrasi Publik. Apa kabar Pak Syukron? Apa kabar baik, Mbak Fira Maya, sehat. Sehat. Idul Faizin ya Mbak. Oh iya Bapak, betul. Ini masih Syawal ya Pak ya? Iya. Belum lewat Syawal. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Iya, siap. Nanti kita akan tanya nih strateginya apa gitu. Karena kalau berbicara mengenai yang satu ini harus banyak pencegahannya. Karena kanker kalau sudah stadiumnya lanjut biasanya baru opiat. Ya. Bener gitu dok? Betul. Betul. Dokter ini kalem banget. Dan memang dalam sejarahnya semua dokter obsgin itu ganteng-ganteng. Ya, ada Dokter Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obsgin. Subspesialisnya adalah onkologi. Beliau adalah dari Perkumpulan Obstetri Ginekologi atau POGI cabang Yogyakarta. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Mbak Fira. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, biasanya kalau dokternya good looking itu pasien cepet nerima dok. Disuruh ini, oh iya dokter gitu ya. Ya kan kita bahas hari ini mengenai kanker dan ini erat sekali dengan perempuan. Nah, sebelum saya ke Pak Syukron, saya pengen tahu dulu tentang kanker leher rahim. Ini tuh beberapa perempuan berasa momok banget kalau sudah dikatakan Anda stadium sekian kanker leher rahim. Loh, padahal saya nggak merasa ada apa-apa gitu. Apa sih dok kanker leher rahim itu? Jadi kanker leher rahim itu adalah kanker yang berasal dari organ. Kalau kita lihat perempuan itu punya namanya rahim ya. Rahim itu ternyata ada lehernya. Nah, leher di situ itu yang sering jadi kanker. Nah, kalau asalnya dari leher rahim itu atau serviks yang kita kenal itu, maka disebut kanker leher rahim itu gitu. Jadi ya memang betul tadi kata Mbak Fira bahwa ini hampir kebanyakan itu tidak bergejala awalnya. Iya. Tahu-tahu sudah stadium berapa gitu? Iya, gitu. Juga, jadi harusnya kita kalau sudah bergejala biasanya sudah stadiumnya minimal 1 ya, 1B gitu ke atas itu. Tapi kalau 1A itu yang bisa kita prognosis sangat bagus itu biasanya belum bergejala gitu. Tapi kalau udah bergejala biasanya sudah stadiumnya udah lanjut. Nah, ini kalau sudah stadium lanjut harus gimana supaya kita tahu bahwa ternyata kita punya dan masih di stadium A atau masih istilahnya deteksi dininya caranya gimana, nanti sabar dulu ya. Karena saya mau ke Pak Syukron dulu nih mengenai strateginya Pak. Karena kan kita berbicara menyayangi wanita, ayo ini tadi cek IVA. Waduh, bukan IVA yang lain ya, ini ada singkatannya loh. Apa singkatannya? Apa sih dok IVA tuh? Inspeksi visual asetat. Jadi kita melihat karena kanker itu kan ada perubahan di sel-selnya ya. Jadi kalau selnya berubah, nah ini ada satu metode namanya asam asetat pakai cairan gitu. Kemudian diteteskan di situ, nanti akan berubah yang kelihatan yang potensi jadi sel kanker akan berubah gitu. Jadi itu tesnya seperti itu namanya inspeksi. Inspeksi kan melihat visual dengan mata, asetat dengan asam asetat. Oke. Ilmu kan, paham nih Pak Syukron. Nanti sudah bisa jawab pertanyaan saya kalau sudah paham. Langsung tahu gitu ya. Nggak perlu kemana-mana ya. Langsung bisa bayangin ya. Baik. Nah, kalau ngomongin soal strateginya Pak, apa saja sih yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi supaya tidak lagi terjadi? Karena katanya kasusnya ini besar di perempuan gitu Pak. Ya, jadi memang kalau tadi disampaikan memang kanker kalau tadi tidak bergejala memang terus ya ini harus menjadi
kewaspadaannya bagi semua kaum hawa lah gitu kan, harus rajin-rajin untuk ya ngecek gitu, ngecek, kemudian kalau perlu konsultasi dengan ya apakah itu kemudian bergejala atau tidak, ya saya kira rutinitas untuk pengecekan itu perlu dilakukan. Nah mungkin dengan begitu deteksi dini tadi yang disampaikan Mbak Vira itu juga menjadi bisa kita ketahui, oh ada perubahan-perubahan yang di organ rahim kita itu bisa terdeteksi sejak dini. Dan memang sebenarnya sih kalau saya melihat sih kita nggak perlu kemudian harus takut gitu kan. Kalau takut jadinya malah justru kita tahu-tahu sudah stadium yang tinggi, kemudian pengobatannya akan jauh lebih susah gitu kan. Nah, dan memang ini kadang-kadang mendingan ada di pandangan di masyarakat ya, terutama di masyarakat itu masih kalau mendingan lebih tidak tahu daripada tahu gitu kan, karena kalau tahu masa jadi takut gitu kan. Kalau nggak tahu kan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah itu sebenarnya harus dirubah pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kalau strategi kami sih saya sarankan ya hari ini sering cek seringlah memeriksakan diri, kesehatan itu organ-organ vitalnya itu. Yang kedua ya kalau dari pemerintah sendiri saya kira kita juga banyak lah program-program yang bisa dikerjasamakan ya. Saya juga dorong lah dari dinas kesehatan khususnya bagaimana kemudian seringlah melakukan pengecekan program-program dan kegiatan yaitu bertujuan untuk pencegahan pada kanker, tidak hanya kanker serviks tapi semua, karena di Jogja ini cukup tinggi angka kanker yang muncul belakangan ini. Satu karena Jogja menjadi salah satu daerah yang ini sudah mendekati mulai ke arah metropolitan. Jadi ini kemudian membuat apalagi Jogja banyak pendatang yang menjadikan kemudian Jogja ini gaya hidupnya menjadi berbeda. Ya, ada perubahan gaya hidup. Dulu mungkin kalau kita tahu zaman saya masih remaja lah gitu kan, jam 10 malam itu sepi. Di Jogja gitu ya? Iya dulu sepi, nggak ada orang jam 10 itu udah jalan-jalan sudah nggak ada. Kalau jam 9 pulang ya, mungkin misalnya kakak saya pulang sekolah di kota gitu pulang harus dia dijemput sama orang tua gitu. Tapi hari ini jam 1, jam 2 aja masih banyak anak-anak keluyuran. Ini kan jadi orang gaya hidupnya jadi berbeda. Dulu harusnya istirahatnya cukup, tapi karena kemudian gaya hidupnya berbeda, sering ngopi ya, mungkin sekarang banyak kopi. Ini menjadi potensi untuk kesana lebih tinggi. Dan ini ditemukan beberapa kasus ada peningkatan di Jogja untuk kanker-kanker ya. Jadi promosi kesehatan selalu terus dilakukan gitu. Harus itu. Ya, salah satunya adalah dengan ngobrol begini ya kan. Ini salah satu promosi kesehatan juga dan ini bisa disaksikan juga di channel YouTube-nya TVRI. Jadi bisa diulang-ulang gitu. Harapannya tidak hanya anak muda tapi orang tua juga bisa ngasih tahu ke anak-anak. Dan bisa dipotong-potong ya. Dan bisa potong-potong ya. Yang baik-baik aja tapi ya. Oke, baik. Mengenai kanker leher rahim, kanker serviks, kalau tadi dikatakan saya di awal bisa sembuh nggak ya? Saya pernah ada baca memang katanya bisa gitu dok. Benar nggak? Betul. Bisa sembuh memang? Bisa sembuh. Tapi, ini tapinya apa dok? Tapi kalau stadiumnya awal atau belum, kan kita kalau betul tadi yang disampaikan Pak Sukron ya, bahwa sebetulnya kita takut, tapi sebenarnya yang takut itu berani. Dia berani menanggung resiko kan. Ketika kita periksa takut itu sebenarnya dia berani, bukan takut, tapi berani menanggung resiko. Nah, ketika kita kita berani untuk cek gitu, kemudian ketemu pas kan ada namanya lesi prakanker. Ya, uniknya di kanker leher rahim ini itu dia perjalanan penyakitnya jelas. Jadi bisa dimengerti gitu, bisa diramalkan lah, oh ini kira-kira nanti akan jadi kanker berapa tahun. Dia butuh waktu. Karena kan penyebabnya 99% itu virus HPV namanya, human papilloma virus. Nah, virus itu ketika infeksi dia juga kalau imunnya bagus tadi Pak Sukron bilang begadang, kemudian yang menimbulkan imunnya turun, itu bisa menyebabkan tadi virusnya berkembang. Harusnya kalau kita orang normal itu dia harusnya bisa tereliminasi dalam waktu 1 tahun itu udah. Nah, pada orang-orang tertentu dia masih ada terus di situ, menyebabkan sel-selnya berubah sampai terjadinya lesi prakanker. Lesi prakanker ini yang
bisa dicek pakai IVA ini gitu. Jadi ditemukan sebelum kanker. Nah, itu yang bisa sembuh disembuhkan. Dan kanker pun masih bisa sembuh kalau stadiumnya awal. Gitu. Oke, baik. Nanti kalau stadium akhir, stadium lanjut kita nggak ngomong sembuh, tapi kita ngomongnya survival gitu. Jadi karena banyak tindakan yang memang harus dilakukan ya. Betul. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Yang pasti masih banyak pertanyaan di saya karena deteksi dini ini harus seperti apa? Tetap bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini dalam ranah publik. Ya baik, itu tadi adalah Cinta Luar Biasa dan ini juga merupakan salah satu cinta luar biasa kita kepada kaum perempuan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, karena dengan adanya talk show ini yang mengangkat tema mengenai sayangi wanita, yuk cek IVA.
itu wujudnya di sini loh, cinta luar biasanya dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya dukungan sepenuhnya dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ke Pak Syukron lagi, Pak Syukron, kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan pencegahan itu kan banyak sekali. Salah satunya ini nih kita ngobrol-ngobrol ini ya. Selain itu apa lagi Pak? Edukasi ke anak-anak sekolah kah? Atau ada kampanye jangan terlalu banyak makan zat-zat karsinogenik misalnya, yang mengandung karsinogenik misalnya gitu. Apa Pak yang kegiatan dilakukan? Jadi di Dinas Kesehatan itu ada namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, itu Germas namanya. Dan itu kan kemana-mana, ke semua segmen, ada ke kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok-kelompok apa itu remaja, kemudian dan semua segmen disasar itu. Dan ini memang jadi salah satu andalan kita, bagaimana kemudian program-program kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, yang pastikan pencegahan, karena kalau yang paling utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu mencegah munculnya penyakit-penyakit yang itu berpotensi untuk merugikan kita. Nah, ini yang dilakukan adalah salah satu adalah pencegahan. Dan itu juga salah satu program yang yang menyasar ini salah satunya mulai dari komunikasi informasi yang seperti ini, kemudian diedukasi gitu kan. Nah, edukasi ini kan juga kita gandeng lah para yang seperti Pak Dokter kayak Pak Fahmi ini, kita ajak untuk ke masyarakat ya, kelompok-kelompok untuk menerangkan sebenarnya bagaimana sih melakukan pencegahan dini itu, bagaimana mengantisipasi agar penyakit-penyakit yang mematikan termasuk kanker itu tidak muncul di kita. Dengan apa? Ya kita harus tahu masyarakat itu harus teredukasi dengan baik gitu kan. Dengan apa? Ya sering kita ajak untuk diskusi, kita ajak dengan ngobrol, kampanye. Mungkin di sekolah-sekolah kita ada kita kumpulkan anak-anak sekolah untuk kita lakukan, karena prosesnya panjang dan munculnya kan tidak tahu apakah mulai hari ini tadi makannya mungkin sering, nah hari ini makan itu nggak ngerti, tiba-tiba 10 tahun lagi baru muncul. Tapi kalau tadi ya kekuatan itu fisiknya itu kurang, imunnya bagus gitu. Ya, tapi kalau imunnya pas rendah bisa mungkin 5 tahun udah muncul. Nah, makanya saya kira Germas salah satu yang kita andalkan untuk itu. Yang kedua sekarang kan saya dorong lah Dinas Kesehatan, termasuk ini kan sudah mulai kita dorong menggunakan media-media sosial untuk melakukan kampanye-kampanye untuk pencegahan dan edukasi lah. Jadi kita tahu ya, ajaklah ya selebgram ngajak Mbak Vira lah untuk bisa untuk campaign gitu kan. Jangan hanya di media sosial hanya untuk seneng-seneng tapi ayo ajak mereka untuk ikut campaign untuk pencegahan kanker serviks ini. Oke, baik. Itu satu solusi ya, maksudnya ada inovasi gitu, dan itu juga yang harus segera dilakukan khususnya untuk teman-teman dari Dewan. Mungkin bisa dimulai dari teman-teman Dewan dulu yang perempuan gitu ya, bisa bikin vlog gitu, mungkin bisa jadi begitu. Artinya gunakan media sosialnya dengan cerdas begitu. Nah, sekarang saya ke dokter nih sekarang. Kalau tadi kan sudah ada sedikit diceritakan bahwa perjalanan kanker di leher rahim itu bisa dideteksi gitu ya. Nah, pengen tahu nih faktornya Dok. Maksudnya gini, di saat sekarang anak-anak masih muda bisa mencegah lah. Seperti yang tadi Pak Syukron katakan, ya nggak boleh gadang malam-malam. Begadang boleh tapi jangan sering-sering. Apa tuh faktor resikonya? Seperti apa Dok? Ya, jadi faktor resiko kanker leher rahim itu kan dia karena virus ditularkan lewat hubungan seksual ya, kebanyakan ya. Jadi faktornya ya sekitar itu, faktor resikonya. Misalkan melakukan hubungan seksual sebelum usia kurang dari 20 tahun gitu. Nah, ini berarti ada urusannya nggak boleh pernikahan dini. Nah, kemudian yang kedua multi partner ya. Karena dia berarti kan kontak dengan banyak virus dan banyak pasangan. Iya, banyak pasangan, banyak virus di situ gitu. Kemudian juga sering melahirkan itu juga salah satu faktor resiko juga, karena dia kalau sering melahirkan leher rahim ini kayak buka gitu, terbuka. Ada mikrotrauma, namanya mikrotrauma tuh kecil, ada luka kecil di situ. Nah, itu virusnya masuk lewat situ. Jadi kalau sebelum dia berhubungan, dia intak
intak tuh utuh, itu sebenarnya virusnya nggak bisa masuk. Nah, di kita itu ada namanya primary prevention ya, pencegahan primer. Pencegahan primer itu sebelum virusnya masuk, dicegah. Misalkan sebelum menikah, artinya sebelum dia melakukan hubungan seksual. Ini bisa kayak tadi apa, vaksin gitu ya, vaksin, kemudian sebelum menikahnya itu jangan sampai berhubungan dulu. Gitu, kurang dari 20 tahun kemudian multi partner, ya itu yang mungkin banyak resikonya di situ ya. Resikonya, gitu. Oke, dan sekarang juga sudah ada vaksin yang ini memang dikhususkan untuk anak-anak usia 11-12 ya? Betul. Zaman saya dulu nggak ada, Dok. Betul. Harus mandiri. Iya. Mahal pula. Nah itu. Kalau sekarang gratis ya, Dok? Gratis, ya. Di Jogja udah jalan tuh. Jadi ini programnya mulai kan Malaysia udah kita lihat negara tetangga kan, dia vaksin kok berhasil, karena dengan vaksin itu ternyata bisa mencegah kanker. Nah, ketika kanker sudah terjadi kanker, itu kan kita terapinya banyak, ada radiasi, ada kemoterapi, itu biayanya membengkak sekali. Akhirnya kerjasama sama pemerintah kita mikir nih, di mana letak kesalahannya. Ternyata harusnya vaksin itu kayaknya mahal kalau perorangan, satu orang tuh misalkan sekitar 900.000 gitu ya. Emang, Dok, ya. Tapi ketika dijadikan program pemerintah itu bisa jauh, bisa 200.000 per orang hanya itu. Dan dibandingkan dengan terjadinya kanker itu biayanya jauh lebih murah gitu. Dan vaksin ini sudah berlangsung berapa tahun yang lalu? Gratisnya loh, maksudnya bekerja sama dengan pemerintah ini? Itu programnya pertama di Jakarta, di Jogja, sama kalau nggak salah di Surabaya. Itu kira-kira 2017 atau 2018 itu udah mulai ini ya. Berarti orang tua juga harus dipahamkan kalau misalnya anak-anak di usia kelas 5-6 SD kalau nggak salah ya, betul. ada vaksin HPV. Dan itu hanya 2 dosis. Kita tidak menyuntikkan 3 kali. Kalau mungkin yang sudah menikah itu kita suntiknya 3 kali, tapi kalau yang usia 9 tahun itu, yang kelas 5 SD, kita cuma nyuntik 2 kali aja. Dalam jaraknya 1 tahun ya? 6 bulan. 6 bulan ya? Oke, baik. Ini juga harus ada pengetahuan juga nih untuk para orang tua. Kan kadang ada yang, ini imunisasi apa lagi gitu, karena mungkin karena masih baru ya. Baik, nah kemudian kalau ngomongin deteksi dini, sebelum ke deteksi dini, kita bisa lihat nggak sih? Artinya apa yang kita rasakan di tubuh gitu, nggak perlu harus cek IVA, nggak perlu harus pakai ke lab gitu. Kalau sudah terjadi kita bisa ngelihat, bisa ada perdarahan, ada keputihan gitu-gitu ya. Itu biasanya sudah stadium lanjut. Itu memang gejalanya kanker serviks gitu. Kanker serviks itu biasanya sudah terdeteksi itu stadiumnya lanjut. Yaitu gejalanya perdarahan, kemudian di luar siklus haid, kemudian saat berhubungan keluar darah, flek atau darah ngocor gitu ya. Kemudian keputihan, kemudian buang air besar, buang air kecilnya sulit, itu udah biasanya stadium lanjut. Tapi kalau mau aman sebetulnya itu tadi deteksi dini kita sebelum ke kanker. Ini namanya lesi prakanker. Jadi ada perjalanannya sebelum terjadi kanker itu lesi prakanker. Yang salah satunya bisa dengan IVA ini. Gitu. Makanya temanya adalah sayangi wanita, yuk cek IVA. Sengeri apa sih cek IVA sampai orang-orang sering takut? Nah, itu dikiranya ketika IVA-nya positif, itu dia hidupnya udah, aduh kena kanker nih udah. Gitu ya, selesai. Padahal itu beruntung dia gitu kan. Kenapa saya? Langsung Parno ya? Wah ini pengalaman ini. Padahal belum, ini kedeteksi awal nih gitu kan. Belum tentu IVA itu kan sensitif, dia tapi spesifitasnya rendah. Artinya dia bisa aja hanya peradangan aja tapi positif tuh bisa gitu. Nah, karena ini sensitif, gampang sehingga dipakai itu. Jadi gampangnya ini kita ngumpulin nih yang kira-kira potensi IVA-nya positif itu belum tentu kok kanker dan belum tentu juga lesi prakanker. Kan tadi tahapnya ada lesi prakanker dulu selama 3 sampai 17 tahun baru kankernya nih. Gitu. Kalau kanker itu berarti dia udah nyebar di lingkungan leher rahimnya itu, nggak cuma 1 sel, 2 sel gitu, udah menembus epitelnya lah gitu. Nah kalau lesi prakanker tuh belum gitu, dan ini bisa diambil, bisa diterapi gitu. Nah, itu yang dikatakan bisa sembuh ya? Iya itu. Nah, IVA positif ini pun belum tentu gitu, lesi prakanker pun belum tentu positif gitu. Nah ini pengetahuan loh, karena kadang ada yang begitu Dok. Waduh udah positif berarti aku kena kanker nih, meskipun stadiumnya masih 1A misalnya gitu. Ternyata belum ya? Belum. Lah untuk kita tahu bahwa itu kanker harus cek apa lagi Dok? Habis IVA positif biasanya kita melakukan kolposkopi. Kolposkopi itu dilihat pakai teropong kalau di rumah sakit kita ya, di Sarjito misalnya, di rumah sakit yang punya kolposkopi, atau bisa langsung diterapi di situ, namanya krioterapi. Jadi di puskesmas tuh bisa langsung males nih kayaknya ke
rumah sakit besar malas, langsung diterapi di situ bisa. Di puskesmas bisa ya? Bisa, yang punya alat namanya krioterapi. Gitu. Oke, baik. Berarti ini Pak Syukron harus sering-sering mengunjungi puskesmas. Punya nggak alat ini gitu ya Pak ya? Ini salah satu fungsi pengawasan juga loh Pak. Iya, betul. Prima, Pak? Ya, memang banyak yang masyarakat itu kan masih takut ya tadi ketika tadi ada Parno tadi ya. Aduh, kalau udah kan padahal itu kan belum. Nah, memang perlu adanya itu edukasi. Yang kedua ya fasilitas-fasilitas kesehatan untuk itu harus memang dicukupi. Kalau memang itu di level-level awal di puskesmas ya perlu ya saya kira nggak masalah. Kami sebagai legislatif akan mendukung, misalnya harus ada pengadaan di masing-masing. Jadi karena memang yang paling dekat puskesmas, mau ke Sarjito prosesnya panjang, sampai sana nanti justru malah bingung gitu kan. Tapi yang paling dekat puskesmas, ayo maka sekarang kita dorong Dinas Kesehatan bisa membuat program untuk pengadaan itu tadi alat-alat yang bisa dijangkau oleh semua segmen gitu kan. Karena ya tidak hanya orang-orang masyarakat ya di kampung itu juga harus diperhatikan menurut saya. Ya, oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi mengenai dukungannya sejauh mana terkait dengan kalau untuk anggaran oke lah ya. Begitu nanti Dinas Kesehatan, Pak, puskesmas ini sepertinya ada kekurangan ini Pak gitu. Aman ya, tahun depan turun lah gitu. Ya, proposal dulu lah, ada prosesnya. Ada tahapannya. Iya. Oke, nanti setelah yang satu ini tetap bersama kami tentunya dalam ranah publik masih mengenai Sayangi Wanita, yuk cek IVA. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik dan kita masih berbicara mengenai kanker leher rahim yang banyak orang ketakutan kalau udah dengar ini, apalagi kalau sudah tahu hasilnya positif. Tadi dokter sudah mengatakan di saat kita cek IVA hasilnya positif, jangan langsung trauma, jangan langsung parno karena ternyata masih ada cek lanjutan lagi supaya kita tahu bahwa ini benar kanker atau hanya sekedar peradangan gitu. Nah, kita akan lanjutkan lagi, tapi sekarang saya ingin tanya lagi kepada Pak Syukron, tadi sempat terputus jeda iklan, bahwa dukungan dari Dewan sejauh apa sih Pak? Karena sekali lagi Vaskes 1 itu yang paling diminati masyarakat karena yang paling dekat sama masyarakat. Ya, jadi fasilitas kesehatan itu memang penting. Jadi kalau saya boleh menyampaikan bahwa selain edukasi, kemudian informasi, itu harus pemerintah daerah Istimewa Jogja harus melengkapi diri dengan fasilitas kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada. Dan hari ini kalau kita melihat puskesmas ini menjadi ujung tombak, langsung ke masyarakat. Masyarakat bisa menjangkau paling dekat. Hanya memang ketika kita nantilah, kalau ada nanti program untuk pengadaan cek alat-alat untuk yang mendukung itu harus juga dibarengi ya dengan SDM gitu kan. Jangan sampai nanti kita pengadaan alat tapi SDM nggak siap. Gitu. Saya kira kan itu juga butuh SDM yang mumpuni juga untuk apa itu. Apakah mampu nanti misalnya dengan alat yang ada kemudian bisa segera untuk dilakukan tindakan-tindakan. Tapi minimal kalau saya itu merupakan program yang untuk pencegahan tadi ya nggak masalah. Hanya memang tahapan untuk proses anggaran ini kan panjang. Ada mulai dari tahapan namanya perencanaan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, harus masuk di situ dulu, harus masuk di RJPMD juga, rencana jangka menengah dan daerah itu, kemudian baru muncul di KU APPAS dan kemudian di APBD. Dan hari ini anggaran untuk kesehatan itu kan sesuai dengan mandatory spending-nya itu kan 20%. Dari keseluruhan? 10%. 10% kalau yang 20% itu kan untuk pendidikan. Nah, dari 10% itu hari ini sudah memenuhi, cuman belum spesifik pada pengadaan alat-alat kesehatan. Masih banyak ya, lebih banyak ke ya karena memang Jogja ini meskipun kecil, tapi anggaran APBD juga terbatas. Kita itu hanya 5,6 triliun plus sama 1,3 triliun dana IS. Nah, syukur-syukur nanti kalau dana IS bisa digunakan untuk yang itu sesuai dengan ketentuan perundangan, saya kira bisa untuk didorong untuk
apa ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan anggaran yang belum bisa tercukupi APBD. Oke, baik. Jadi dan siap mengawal untuk proses-proses itu ya Pak? Kalau kami siap sih Kak, selama itu untuk masyarakat, selama itu untuk kesehatan masyarakat, DIY khususnya, ya kan, kami tidak akan pernah menolak untuk itu. Oke, baik, sip. Itu dari fasilitas kesehatan satu, dan yang sekarang harus disondingkan ke masyarakat selalu dan selalu, jangan pernah bosan dan jangan pernah takut untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas, gitu ya. Baik, saya ke dokter lagi. Dokter, kalau tadi sudah disampaikan mengenai faktor resikonya, kemudian deteksi dininya. Tadi yang saya tanyakan kan mengenai IFA. Kalau untuk metode deteksi dininya atau screening awalnya itu apa saja selain IFA? Jadi screening awal itu ada 3 ya. Yang pertama kita lihat mulut rahimnya, yaitu tadi IVA ya, inspeksi visual asetat. Kemudian screening yang kedua itu ada nggak sih sel-sel yang berubah di situ? Itu pakai pap smear. Jadi itu ada sel. apa tuh ceritanya, diapain? Diambil sampelnya di situ, gitu. Jadi ada sel-sel yang rontok gitu ya. Nah, kerontoknya ini nanti diperiksa di mikroskop, gitu. Ada perubahan nggak di situ? Itu namanya pap smear, gitu. Yang ketiga itu yang mungkin di negara-negara maju ini HPV DNA test. Jadi tesnya langsung ke sebelum dari terjadi perubahan. Jadi di virusnya ada nggak sih virusnya itu? Jadi virusnya aja nggak ada, berarti mungkin nggak infeksi, nggak ada infeksi. Gitu. Meskipun jadi, positif ya hasil IVA-nya ya? Hasil bisa jadi nggak gitu? Positif, HPV DNA-nya negatif bisa, gitu. Nanti kita lihat lagi, kita harus pastikan lagi tuh, apakah itu benar lesi prakanker atau hanya peradangan aja. Jadi harus diambil sampelnya juga, nanti pakai kolposkopi, dilanjutkan biopsi. Jadi diteropong lagi, dilihat pakai pembesaran 40 kali gitu. Kita jelas tuh, nanti diambil gitu sampelnya. Gitu. Jadi ada 3 tadi. Jadi IVA, pap smear, kemudian tes HPV DNA untuk ngerti virusnya itu ada apa enggak. Kalau virusnya negatif nggak ada, biasanya kita 5 tahun tuh boleh. Di Amerika tuh 5 tahun. Oh, jadi, jaraknya? Ya, lebih lagi. Kan tadi butuh waktu. Iya. 3 sampai 17 tahun gitu untuk terjadi lesi prekanker tadi. Nah, virusnya aja nggak ada. Berarti kan dia bisa cek di 5 tahun. Jadi lebih murah lagi tuh kalau itu. Cuman ya HPV DNA sekarang kan belum terlalu familiar ya di kita, jadi masih mahal jatuhnya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan tes ini, berarti memang harus 3-tiganya itu dilakukan semua supaya kita tahu? Enggak harus 3-tiganya. Jadi IVA aja udah cukup? IVA aja udah cukup, nanti kita lanjutkan ke kolposkopi. Intinya kan penegakan diagnosis lesi prakanker itu harus diambil. Nah, IVA itu kan cuma ngelihat aja nih, pakai asam asetat tuh ada yang berubah. Nah, harus diambil jaringannya, pakai diteropong dulu tadi kolposkopi, nanti dibiopsi namanya. Biopsi diambil, nanti baru diperiksa, oh ini ada lesi prekanker. Gitu. 1 hari selesai itu, Dok? Selesai. Jadi cuman ini hasil PA-nya, hasil PA-nya 1 minggu. Oh bisa. Gitu. Jadi diambil yang masuk labnya itu. Iya, masuk lab. Yang biopsi tadi itu ya. Yeah. Oke, baik. Nah, kalau istilahnya tadi saya katakan ada dia bisa sembuh sendiri gitu ya. Itu karena diobatin, karena ini masih tadi tahapnya masih 1A lah. Lesi prakanker ya. Itu sembuh sendiri karena dia punya imun atau karena dia dikasih obat? Enggak, sembuh sendiri karena imun. Oh bisa? Bisa. Jadi itu belum lesi prakanker, jadi NIS 1. Jadi lesi prakanker. Oh, ada lagi nih tahapnya? Lesi prakanker itu ada 3. Oh iya. Grade 1, 2, 3 lah gitu. Nah 3 ini yang 12%-nya bisa ke kanker gitu. Tapi kalau yang pertama ini 60% sembuh. 60%, 70% tuh sembuh. Dengan sendirinya karena imun sendirinya. kita? Dalam 2 tahun tuh hampir 90% sembuh. Kalau tahapnya baru ringan tadi, jin 1. Nah ringan berat sedangnya itu tadi kayak ini kita lihatnya di mikroskop gitu. Taunya itu di mikroskop. Jadi seberapa sel yang kena. Jadi nggak ada istilahnya wah saya kok keputihan, itu berarti sudah lanjut ya. Artinya kita nggak bisa lihat secara fisikly ya, Dok ya. Keputihan kan masih bisa macam-macam. Tapi kalau keputihannya karena kanker serviks itu biasanya udah stadium lanjut. Oh gitu. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu lebih baik langsung periksa. Tapi untuk spesifik ke kanker leher rahim itu baiknya mengikuti screening secara rutin gitu. Di mana, Dok, bisa itu? Di puskesmas bisa nggak? Bisa, puskesmas bisa. IVA udah bisa puskesmas. Dan kita pelatihan juga banyak ya.
IVA, kemudian krioterapi yang tadi itu juga sudah kita latihkan banyak di banyak dokter-dokter itu. Ya, ini masyarakat sering kadang-kadang kalau mau periksa ke puskesmas nih, Pak Syukron, takut nanti bayar, takut nanti berbiaya. Padahal kan sebenarnya jaminan kesehatan sudah ada ya Pak dari pemerintah daerah ya. Iya. Kita bahas di sesi berikutnya Pak. Setelah yang satu ini. Pastikan tetap bersama kami pemirsa. Anda masih bergabung dalam ranah publik dan tema kita adalah mengenai sayangi wanita. Yuk cek IVA. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai menyayangi wanita. Loh, lewat apa? Salah satunya adalah dengan cek IVA. Apa saat tadi dok? Inspection Visual Asset. Ya, sudah dijelaskan sama dokter loh. Ini gara-gara nggak ikut 3 SKS jadi saya salah. Harusnya ikut kuliahnya, nggak cuma kuliah singkat di sini. Ya. Baik, Pak Syukron, tadi sebelum jeda saya sempat menyampaikan bahwa masyarakat kadang ketakutan di mana, aduh nanti bayar lagi kita mau cek IVA dan segala macam. Mengenai jaminan kesehatan ke masyarakat seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita itu kan ada jaminan BPJS ada, kemudian kalau nggak punya BPJS kita punya namanya jam kesos, jaminan kesehatan sosial, jam pesta, banyak sekali program-program. Hanya memang kadang masyarakat itu nggak mau repot gitu kan. Kan repot ini, maunya dilayani gitu kan. Ya kalau mau ya diurus lah jam sostek jam BPJS diurus. Kalau harus bayar ya bayar. Kalau mau nggak bayar ya jadi anu aja. Kelompok miskin dulu baru kita bayarin pemerintah. Tapi kalau saya kira nggak masuk nggak masuk JKM ya jaminan kartu miskin ya harus bayar. Gitu. Jadi karena memang kita masih budaya kita itu belum mau mempersiapkan diri untuk kesehatan. Kadang-kadang kita kalau baru kena tahu, baru kita sakit, baru kita bingung, oh iya saya nggak punya jaminan kesehatan. Karena kalau jenis namanya jaminan itu kan ya digunakan ketika kita sedang mendapatkan itu gangguan kesehatan. Dan itu harus kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa kan gitu kan. Itu bagian dari komitmen kita dalam jaminan. Nah, harapannya sih orang sehat. Cuman kan dengan hari ini budaya masyarakatnya berubah, karakter masyarakatnya berubah, kemudian gaya hidupnya berubah. Ini potensi penyakit apapun tidak hanya kanker, iya itu sangat-sangat tinggi. Nah, makanya menurut saya sih ya tidak hanya ya jaminan pemerintah pasti akan menyediakan, pasti. Dan ke depan pasti terus ditingkatkan, nggak mungkin dikurangi. Apalagi pemerintah sudah mengamanatkan minimal 10%. Lebih kan nggak masalah. Iya kan? Hari ini kita sudah sampai 11%, kadang-kadang turun sampai 10, berapa persen. Dan kalau memang itu dibutuhkan lebih ya saya kira kita sebagai legislator ya oke saja. Itu juga untuk masyarakat. Betul. Kalau memang masyarakatnya sehat, saya kira rumah sakit juga nggak penuh kan gitu kan. Puskesmas juga sepi gitu kan, seneng juga kan gitu kan. Dokter yang seneng dokter. Iya. Ya kan. Kalau itu kan orang jadi pencegahannya mereka sadar untuk mencegah dini itu atau melakukan deteksi dini itu kan menjadi lebih murah biaya yang dikeluarkan daripada nanti sudah mengobati itu berapa biaya yang dikeluarkan dan itu akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Yang benar yang dikatakan itu kesehatan itu segala-galanya. Seberapapun kita punya duit, punya harta benda yang kalau kita nggak sehat untuk apa kan gitu kan. Makanya ayo kita jaga kesehatan. Tapi kulturnya kita masih kalau nggak kepentok belum ya? Itu yang masih masih harus kita rubah. Kita itu nggak mau mempersiapkan untuk kesehatan. Kadang ya memang memang jaminan itu bisa digunakan kalau kita sedang tapi kan kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak tahu hari ini kita mau apakah sehat, kita besok sakit bisa juga, kita besok ada kebutuhan ya memang
Jogja ya orang yang di Jogja pendapatan di Jogja kan juga berbeda-beda gitu kan ya memang. Tapi harapan hidupnya tinggi kok, Dok. Iya, Pak, harapan hidupnya tinggi itu harus didalami lagi itu sebenarnya di dalam harapan hidup yang tinggi itu apakah yang bapak-bapak kita nanti yang adik-adik kita, anak-anak kita itu kapan? Supaya menuju ke harapan hidup tinggi untuk kedepannya berarti sekarang harus ada investasi kesehatan. Nah, saya ke dokter nih, gimana untuk mencegah, Dok? Artinya gini, harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dimana anak-anak yang masih muda nih untuk mencegah supaya besoknya nggak kena kanker. 3-17 tahun kan ya berkembangnya. Apa tuh yang harus kita lakukan, Dok? Ya pertama kita olahraga teratur ya, itu udah pasti itu menjaga imun dulu nih. Kemudian makannya juga sekarang udah mulai ada nih pola-pola makan, olahraganya udah mulai ada nge-gym itu anak muda kan udah mulai bersepeda, udah mulai ada. Kemudian sosial media juga kita gerakannya udah ini ya sudah masif untuk promosi-promosi gitu. Jadi ketika olahraga nih, aku olahraga nih gitu, dia ada ngatur karbonya juga, udah mulai jadi kebiasaan lah ya. Tempat-tempat nge-gym itu udah mulai berkembang, jadi udah mulai bagus itu satu sisi ya. Tapi ada beberapa budaya yang mungkin tadi Jogja ke arah metropolitan, mungkin ada ke arah mohon maaf seksual bebas, nah itu yang perlu ditekankan juga. Kalau kita lihat sebenarnya kalau sudah terjadi kanker gitu ya, apalagi saya ngelihat tuh pasien-pasien saya itu kasihan gitu ya. Jadi sampai stadiumnya udah lanjut tuh dia kadang nggak bisa tidur, nyeri, keluarganya gimana menderita kan. Jadi menderitanya bukan cuma finansial saja, tapi ada keluarganya menderita nggak bisa kerja, suaminya karena nunggu, kemudian keluarga yang lain gitu, kemudian nggak bisa tidur kan otomatis mengganggu keluarga. Kemudian belum lagi biaya itu tidak hanya berobat aja, biaya menunggu transportasi itu yang juga mungkin belum diperhatikan gitu loh. Jadi banyak sekali penderitaan di situ gitu yang mungkin kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau kita lebih awal lagi pencegahan itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, apakah ini khusus ditujukan hanya untuk perempuan atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para laki-laki di luar sana? Monggo loh, Dok, boleh loh. Karena kan tema kita sayangi wanita. Berarti yang harus menyayangi wanita kan laki-laki juga, Dok. Iya. Jadi memang dorongan dari suami kadang itu penting ya. Saya pernah itu program IVA sama Pak Kapolda itu di Bantul. Itu ada yang saya nggak bisa nih, nggak diizinin suami untuk periksa ini, nah, itu kadang iya ada yang kayak gitu. Jadi karena dia mungkin kerja terus hanya untuk 1 hari lah paling nggak untuk cek itu padahal itu penyakit yang dalam tanda kutip juga bukan disebabkan hanya perempuan saja gitu, tapi sulit. Jadi ada satu yang ditelepon sama kadernya kan, kita lewat kader-kader nggak bisa datang nih, nggak dapat izin dari suami gitu. Ya mungkin itu terjadi tuh pernah ada gitu. Jadi ya mungkin kita edukasi juga, sayangi wanita tuh ya dari suami, dari semua keluarga gitu. Tidak hanya wanita yang menyayangi dirinya sendiri tapi juga keluarga. Support sistemnya yang paling penting ya. Baik, Pak Syukron, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak, mungkin sebagai closing statement kita hari ini. Menyayangi wanita loh, Pak. Ya, jadi wanita kalau nanti cari pacar yang harus mendorong untuk cek dulu ya, Mbak. Ini pencegahan dulu nih, pencegahan. Mau ketawanya paling kenceng sih. Pokoknya pilih yang mau menyayangi dengan harus cek dulu gitu. Sudah vaksin belum gitu. Sudah vaksin tanya dulu, harus ada list daftarnya. Ini sudah oh ya sudah. Jadi harus ada gitu. Nah, kalau saya sih closing statement saya sih satu, ya bagaimana pencegahan itu dengan apa? Kalau kita lelah, istirahatlah. Ya. Kalau kita lapar, makanlah, gitu kan. Kalau kita capek, ngantuk, tidurlah. Kalau kita boring atau stres, bad mood, ya kita liburan lah gitu. Itu saja healing lah gitu, gitu kan. Karena itu akan mencegah. Kalau kita dipaksa ya harus tidur, ngantuk karena mungkin ada temennya ya, terus kemudian kita gaya hidup. Nah ya sudah, kalau mau capek ya tidur, malam ya tidur, nggak usah nganu. Kemudian kalau jangan menunda makan, kalau nanti makannya udah pengaruh yang lain-lain, menjadi imunnya rendah banyak. Kemudian dan
Kalau stres ya ayo cari hiburan Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, Kalau stres healing lah gitu Iya, ya. healing Dan lah. ini yang mungkin yang dilakukan Pak Syukron sehingga beliau masih tetap sehat dan masih bisa Amin. selalu ya dengan fungsi-fungsi beliau di dewan termasuk Iya. pengawasan juga. Nah, ini yang bisa memaksimalkan beliau. Ya, pokoknya kesehatan itu lebih dari segala-galanya. yes. Daripada kita, mendingan kita mengetahui dini, deteksi dini, daripada kita tahu, aku sudah Ujuk-ujuk ya, Pak, iya. stadiumnya udah Dan itu banyak. kalau tadi disampaikan ada suami yang seperti itu, ya Nah, itu menurut gimana, Pak? saya ya harus diskusi lagi lah gitu. oke. Diskusi bahwa tadi saya dengar dari Pak Dokter Fahmi. Fahmi loh, ada seperti ini loh, nggak apa gitu kan. Saya kira sih harus terbuka. Ya. Dan wanita juga harus terbuka. Kalau memang iya ya ngomong aja bahwa Oke. saya punya sesuatu seperti ini, biar ada langkah-langkah lanjut. Oke. Jangan malah disembunyikan, jangan gitu kan. Nanti khawatirnya nanti waduh sudah stadium baru kemudian ketahuan kan repot gitu. Ya, ya. Oke, baik. Oke. Itu tadi closing statement dari Pak Syukron. Dan dokter, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ini closing statementnya dari dokter pribadi nih. Selaku dokter spesialis obstetrik, subspesialis onkologi. Ya kalau saya lebih cenderung ke pencegahan sih. Ya, jadi kalau di negara Cina itu dulu sekitar 50 tahun yang lalu kanker leher rahim ini masih 10 besar. Saat ini mereka di atas 10 besar. Jadi 10 besar dari bawah? Ya, Iya, nggak ada yang 10 besar. Iya. Anu. Nah sekarang kita masih di peringkat kedua Oh. setelah kanker payudara ya. Gitu. Jadi kalau bisa ini kan gampang bisa dicegah gitu. Sebetulnya tuh kanker yang gampang dicegah kita nggak usah khawatir. Ya ini gitu. Nah ini harusnya kita udah upayanya benar-benar maksimal, itu gampang bisa dicegah gitu loh. Nah itu tadi Singapura udah di bawah 10 besar kanker itu nggak ada aja cervix itu. Malaysia pun juga sama. Malaysia masih ini ya, Afrika masih lah di gitu. Tinggi Ya, tapi yang paling menakjubkan itu Cina itu emang dia bagus tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru yang terbaik ya, yang paling baik terbaik, gitu ya. ya. Matur nuwun dokter untuk ilmunya, lumayan dapat 3 SKS lah hari ini biarpun nggak sekolah kedokteran mengenai kanker leher rahim. Jadi tema kita tepat sekali, sayangi wanita, yuk cek IVA sekarang juga. Nggak perlu takut, nggak perlu bingung lagi gitu ya. Anda bisa langsung menuju ke fasilitas kesehatan, layanan kesehatan tingkat 1. Pak Syukron, matur nuwun. Pak Dokter, Sama-sama. terima kasih. Sehat Sama-sama. selalu untuk panjenengan sedoyo. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita dalam ranah publik sayangi wanita, yuk cek IVA, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kembali lagi ke teman-teman dari Taruna Band. Lagu terakhir, wes istimewa ini mesti ya. Oke, seistimewa Anda perempuan. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku kan saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya tuh menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya, nah? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.